Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video podcast kami yang berjudulkan The 5 Keadilan Restoratif di Indonesia. Studi kasusnya penerapan pada tindakan pidana ringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatur, NPM 2025-335-0087. Oke guys. Perkenalkan, nama saya Herdi Ramadan Putra dengan NPM 2025-3350-0103. Perkenalkan, nama saya Gania Farzana Hafsah Jati dengan NPM 2025-335-50070. Nama saya Leputri Hidayat dengan NPM 2025-33500-085. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Akbar, biasa dipanggil Akbar, dengan NPM saya 2025-335073. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Dirli Hermawan, NPM saya 2025-335-00075. Nama saya Silky Rosa Anggoro, NPM saya 2025-33500-444. Saya Faradina Muzaindriani, NPM 2025-33500-106. Nah guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja tonton videonya guys ya. Podcast selamat menonton. Halo, selamat siang semuanya. Halo teman semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita Suara Keadilan Restoratif bersama saya Faradina Muzaindriani sebagai host pada hari ini, yaitu saya akan membahas topik krusial dilema keadilan restoratif dalam penerapan pada tindakan ringan di Indonesia. Sekarang saya sudah bersama 3 narasumber di depan saya, yaitu Fatih Akbar, Gania Farzana, serta Deli Herman. Siang semuanya. Baik, terima kasih kepada narasumber tersebut, Akbar, Gania, serta Deli. Yang pertama-tama saya ingin mulai dari pengertian kalian terhadap keadilan restoratif. Apa sih yang kalian ketahui tentang keadilan restoratif pada tindak pidana ringan? Nah, setahu saya keadilan restoratif. Bisa dikat aja nggak sih? Lanjut aja. Setahu Dari dulu deh, pertanyaan dulu bukan? Nggak usah dari pertanyaan. Pertama, saya ingin memulai pengertian kalian terhadap keadilan restoratif. Apa sih yang kalian ketahui tentang keadilan restoratif pada tindak pidana ringan? Setahu saya tindakan keadilan restoratif itu adalah memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Nah, daripada main hakim sendiri. Jadi lebih baik itu kita memperbaiki hubungan antara pelaku dan korbannya. Jadi agar kita itu berdamai gitu. Kalau menurut Akbar gimana? Nah, kalau menurut saya kan dalam keadilan restoratif itu kan dampaknya banyak. Misalnya kayak contoh, banyak yang dibilang ini restoratif itu kan akan dilakukan oleh misalnya kayak kepolisian dengan masyarakat, dengan kehukuman, dan itu yang dari menurut saya, saudara Akbar. Baik, kalau menurut Gania seperti apa? Apakah benar? Ya, saya setuju dengan dari pandangan Akbar dan Dili tadi. Kalau dari pandangan saya, yaitu keadilan restoratif pada tindak pidana ringan ini suatu mekanisme penyelesaian konflik yang melihatnya sebagai luka sosial dan dapat merusak hubungan antar individu dalam komunitas. Baik, untuk gambaran awal kita udah tahu ya, kalau mengenai konteks keadilan itu tindak pidana ringan tuh bukan hanya sekedar menegakkan hukum, tapi gimana caranya untuk kita tuh memulihkan hubungan juga. Nah, selanjutnya apa sih dampak kalau keadilan restoratif pada tindak pidana ringan itu nggak dijalani dengan benar? Dampak terhadap korban itu, korban bisa merasa nggak dapat keadilan, terus pelaku itu bisa nggak dapat efek jerah dari kesalahannya,
Terus masalah yang kecil itu bisa menjadi semakin besar. Terus masyarakat itu bisa jadi nggak percaya lagi sama polisi atau sistem hukum negara ini karena penyelesaiannya terlihat asal-asalan atau menyepelekan. Jadi penting keadilan restoratif itu penting untuk melibatkan semua pihak. Baik. Nah, kalau menurut saya itu dampaknya bisa terjadi ya penyalahgunaan wewenang, kayak contohnya itu korban itu ditinggalin aja gitu. Ya kayak Gania tadi apa? Jadi masyarakat itu nggak percaya sama kepolisian seperti itu. Tapi kalau menurut saya dampak restoratif itu jika tidak benar itu akan dapat memindahkan konflik yang di mana keadilan sosial yang tidak masuk akal. Dan Nah, dampaknya tuh terlihat jelas ya dari sisi korban sama masyarakat. Jadi itu kayak paling bahaya lagi kalau misalnya masyarakat tuh udah nggak percaya sama sistem sekarang dan karena sistem hukum sekarang karena yang udah asal-asalan. Jadi tuh gimana sih cara menurut kalian gitu? Cok, itu pertanyaan. Tentunya proses ini nggak berjalan dengan baik ya, bakal bisa muncul masalah baru ya. Jadi kayak gimana sih kalian terapin prinsip-prinsip keadilan restoratif ini buat masyarakat biar bisa nerapin juga ke depannya? Nah, jadi kita bisa lakukan itu dengan sosialisasi dan edukasi tentang restoratif. Nah, jadi supaya masyarakat tahu apa itu restoratif dan jadi masyarakat juga pelan-pelan bisa menjalankan itu. kalau saya cara penerapannya itu dengan SOP, misalkan kayak peninggalan dengan stabilitas dan praktis yang itu dengan waktu mediasi dan bentuk atau ganti rugi yang diterima. Kalau saya akan fokus pada pemulihan korban yang trauma, dan proses ini tuh perlu melibatkan elemen komunitas seperti kayak kerja bakti untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, terus harus diperbaiki oleh semua kelompok. Wah, menarik juga ya dari prinsip-prinsipnya Gania, Akbar, sama Dirli. Jadi tuh masyarakat tuh setelah mendengar ini tuh kalian tuh bisa nerapin juga kayak biar keadilan itu bisa lebih tenang di kemudian harinya. Udah. Selanjutnya kita ambil satu contoh kasus ringan, misalnya kasus pencurian satu kotak ayam oleh kakek karena kelaparan. Nah, kalau misal dari kasus ini tuh gimana sih keadilan restoratif idealnya tuh berjalan? Kalau menurut saya itu kan seorang kakek yang dimana ia mengambil sekotak ayam. Nah, dimana dari ini dia memiliki faktor kemiskinan dan cara menghukuminya itu yaitu seorang kakek itu tanpa membayar atau ganti rugi terhadap toko itu, dan semisalnya dari toko ini inilah menyuruh kakek itu untuk penyesalannya itu membersihkan toko itu seminggu sekali. Itu menurut saya dari. Untuk penutup Dirli dan Gania, apa sih rekomendasi utama kalian untuk nguatin implementasi keadilan restoratif di Indonesia agar nggak menjadi dilema saja? Nah, kalau menurut saya pendidikan dan sanitaritas fasilitator harus ada pendidikan itu untuk polisi, hakim, agar pemahaman. Ulang aja. Udah ulang dari dia buat kita aja. Nggak usah ya. Nggak usah deh. Jaksa, polisi, maupun hakim. Ya. Udah. Untuk penutup Dirli dan Gania, apa sih rekomendasi utama kalian buat nguatin implementasi keadilan restoratif Indonesia agar tidak menjadi dilema saja? Nah, menurut saya pendidikan dan sanitaritas fasilitator itu harus ada pelatihan untuk polisi, jaksa maupun hakim ya, supaya mereka itu memiliki wawasan yang luas tentang keadilan restoratif tindak pidana ringan. Nah, kalau saya itu sangat penting untuk dari peran komunitasnya. Soalnya keadilan restoratif ini harusnya lebih banyak ditangani di kelurahan atau desa.
Dengan begitu bisa mengurangi banyak aturan dan harus tanpa harus melewati banyak pihak pemerintahan. Udah. Wah. Udah yuk. Wah, bentar dulu. Wah, diskusi yang sangat menarik ya. Wah, diskusi yang sangat menarik ya. Jadi kita bisa nyimpulin nih kalau misal keadaan itu jalan tengahnya sangat menjanjikan, tapi dilemanya pada penyalahgunaan peran, nggak kesetaraan kekuasaan, dan gesernya fokus dari pemulihan moral ke kompetensi material. Dan solusinya itu ada penguatan filosofi, standaritas, fasilitator, dan penguatan peran komunitas. Nah, jadi terima kasih banyak kepada narasumber yaitu Gania Yurlista Akbar yang sudah ngasih wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa, salam keadilan. Anjay. Ya.